Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, Anda pernah dengar ada tes SGOT sama SGBT. Itu tes apa? Itu adalah tes jumlah enzim yang berguna untuk mencerna protein yang ada dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh hati. Normalnya jumlahnya 5-10 ml. Kalau jumlahnya 8 kali lipat, maka itu menunjukkan tidak normal. Kalau tidak normal, ada yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Organ hati Anda. Organ hati Anda bermasalah. Harus. Nah, organ hati itu organ sistem ekskresi, sistem pengeluaran pada manusia yang berguna untuk mengeluarkan zat warna empedu. Nah, materi pada bab 2 ini adalah sistem ekskresi pengeluaran pada manusia. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 organ ekskresi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ini ginjal sebagai organ ekskresi atau pengeluaran. Berarti hati dan ginjal itu berfungsi sebagai organ ekskresi pengeluaran. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama. Apa yang dimaksud sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi, bentar ya. Sistem ekskresi ini ya, itu adalah suatu sistem yang mengeluarkan atau mengekskresikan zat sisa metabolisme yang dikeluarkan dalam tubuh kita. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk misalnya ini kulit, nah, bentuk keringat, ginjal, ini ginjal, ya ginjal. Ya, ginjal dikeluarkan dalam bentuk urin dan menghembuskan napas. Ya, kalau menghembuskan napas ini, kalau menghembuskan napas itu berarti paru yang ada dalam tubuh kita itu mengeluarkan karbon dioksida. Hati di sini juga termasuk organ ekskresi. Nah, di sini ada 4 organ ekskresi. 4 organ ekskresi. Yang pertama ini ginjal, itu mengeluarkan urin. Kulit kita mengeluarkan keringat. Selanjutnya paru-paru kita ini mengeluarkan karbon dioksida. Hati, ya ini ya, mengeluarkan zat warna empedu. Zat warna empedu berwarna kuning dikeluarkan urin sehingga urin kita berwarna kuning. Dikeluarkan bersama feses, tinja sehingga feses tinja kita berwarna kuning karena itu ada zat warna empedu. Maaf, ini yang perlu kamu perhatikan, maaf ya. Yang perlu kamu perhatikan, maaf. Yang perlu kamu ketahui, ini adalah gambarnya hati. Ya, ini gambarnya hati. Hati itu bukan seperti ini loh ya. Ini bukan hati ini kalau seperti ini. Ini bukan hati. Ini adalah jantung. Kalau hati bentuknya seperti ini. Ini yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya, kita akan membahas organ ekskresi yang pertama, ginjal. Ini ginjal. Warnanya merah gelap dan berbentuk seperti kacang merah. Panjangnya ini sekitar 10-13 cm. Lebarnya 5-7,5 cm. Ada kasus di daerah Kediri, seorang anak yang masih berusia SMA. Itu setiap minggu cuci darah di rumah sakit 2 kali. Mengapa? Karena ginjalnya bermasalah. Ginjalnya tidak bisa menyaring darah. Kamu harus bersyukur ginjal kamu normal, sehingga bisa menyaring darah kamu. Tidak perlu cuci darah
setiap minggu 2 kali di rumah sakit. Ginjal, ini ginjal. Letaknya di mana? Di sebelah kanan dan kiri ruas pinggang kita. Lihat ruas pinggang kita. Ada di rongga perut. Ini rongga perut. Di bawah diafragma. Diafragma itu yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, di sini ginjal, nah, itu ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Ada 2. Di bawah ini hati. Kalau ginjal kanan itu ada posisi di bawah organ hati. Kalau ginjal kiri itu berada di organ limpa, tapi di sini nggak ada gambarnya. Letak ginjal kiri, ya, letak ginjal kiri ini, letak ginjal yang sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Mengapa? Karena ginjal sebelah kanan berada di bawah hati yang menempati sebagian besar rongga tubuh kita. Nah, organ ginjal, struktur ginjal itu ada 3 bagian. Pertama, korteks, kulit ginjal. Kedua, itu adalah medula, sumsum ginjal. Yang ketiga, yang tengah, pelvis ginjal atau rongga ginjal. Dalam satu unit ginjal itu terdiri dari beberapa nefron. Nefron ini ada 2. Ada badan Malpighi dan ada saluran nefron. Apa fungsi nefron di sini? Fungsi nefron ini ya, ini nefron ya. Nah, ini nefron. Ini nefron. Fungsi nefron ini, maaf, itu berfungsi untuk menyaring darah kita. Maaf. Bagian-bagian ginjal tadi ada 3, ada korteks, ada medula, ada rongga ginjal. Pada bagian korteks ada badan Malpighi, ada saluran nefron. Badan Malpighi ada 3, glomerulus sama kapsula Bowman. Nah, pada medula itu ada lengkung Henle naik, lengkung Henle turun, dan tubulus kolektivus. Nah, nanti akan saya jelaskan di gambar. Bagian ginjal tadi kan ada 3. Ya, pertama adalah ini, badan Malpighi sama saluran nefron. Ya, ada bagian yang paling luar ini adalah badan Malpighi dan saluran nefron. Ini saluran nefron. Badan Malpighi itu terdiri dari 2, glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini ya, ini badan Malpighi ini ya, ada glomerulus ini dan kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini glomerulus ini berupa anyaman-anyaman pipa kapiler nefron yang berfungsi untuk menyaring darah. Itu dilingkupi ini oleh yang namanya kapsula Bowman. Bentuknya kapsula Bowman itu seperti cawan. Nah, pada glomerulus itu tempat masuknya arteri pembuluh darah aferen yang lebar dan eferen yang sempit. Ini untuk mengatur peredaran darah. Maaf, darah ini masuk dari pembuluh arteri ke sini ke ginjal, disaring. Yang tidak berguna bagi tubuh dimasukkan ke darah, keluar ke pembuluh darah. Yang tidak berguna itu dikeluarkan. Ini melalui ginjal. Selanjutnya bagian ginjal yang kedua itu adalah saluran nefron. Saluran nefron itu terdiri dari tubulus contortus ini proksimal, ini dalam ginjal ya, tubulus contortus distal. Selanjutnya bagian ginjal ya, ada medula yang kedua. Ini medula. Medula itu meliputi lengkung Henle turun, lengkung Henle naik, lalu tubulus kolektivus. Ini berfungsi untuk menampung hasil ekskresi dalam tubuh kita. Selanjutnya ini nanti setelah dari sini akan dilakukan ke rongga ginjal di sini. Nah, bagaimana urin dari ginjal sampai keluar melalui penis? Pertama,
perjalanan urin. Ya, ini perjalanan urin. Pertama dari ginjal ini. Ginjal nomor 1. Di sini akan terbentuk urin yang disimpan di dalam rongga ginjal. Lalu dibawa ke sini, ke ureter nomor 2. Ini nomor 2. Setelah ke ureter, ke sini nomor 3. Kantong kemih. Jika di sini urinnya penuh, maka otot yang melingkar akan meregang dan muncul rasa ingin buang air besar. Bapak lanjutkan. Ini ginjal kita. Nah, ini ginjal kita. Apa fungsi dalam tubuh kita? Sehingga ketika rusak ada teknologi canggih, transplantasi ginjal. Kita mendapatkan ginjal dari orang lain. Apa fungsi ginjal? Maaf, kalau ini ginjalnya rusak, maka konsekuensinya harus cuci darah. Itu kalau sudah parah, setiap minggu 2 kali. Sebutkan fungsi ginjal. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua, membuang sisa metabolisme, misal urea, kreatinin dan obat-obatan, serta zat-zat lain yang bersifat racun. Sehingga jika kita misalnya sakit, ada obat, maka obat itu akan mengeluarkan penyakit, zat-zat yang membawa penyakit melalui urin, sehingga warna urinnya berubah. Yang ketiga, mengatur kandungan elektrolit dan menyaring zat yang masih berguna bagi tubuh. Natrium, fosfor, kalium itu akan dikembalikan ke aliran darah. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan mengatur pengeluaran garam. Menjaga asam basa tubuh. Jika tubuhnya itu asam, maka dia mengeluarkan urin yang bersifat asam. Jika tubuh kita basah, maka akan mengeluarkan urin yang bersifat basah. Yang keenam, menghasilkan ginjal ini menghasilkan eriprotein dan kalsitriol. Eriprotein itu merangsang sum-sum tulang yang menghasilkan sel darah merah. Kalsitriol itu membuat bentuk vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh kita. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lantas padha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.